Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami dengan membahas modul 2 dalam bentuk PPT dan dipresentasikan melalui video YouTube, di mana tugas ini juga digunakan sebagai bahan UTS. Tugas ini merupakan tugas dari Matkul Audit Sistem Informasi yang dibimbing oleh Ibu Rizkiyatul Hoiriyah. Oke, tidak perlu berlama lagi openingnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cutia NIM 205117. Dan saya Muhammad Revi Zanuar Nur Wahid NIM 205100009. Dan saya Elsa Olivia Boru Saragi NIM 205123. Topik pada modul 2 mengenai fungsi audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan informasi dan evaluasi untuk menentukan apakah sistem aplikasi berbasis komputer atau sistem informasi membentuk dan menerapkan sistem internal yang memadai, semua aset dilindungi dengan baik atau tidak disalahgunakan, dan memastikan integritas data, keandalan dan efektivitas dan efisien dari sistem informasi. Audit sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu audit internal dan audit internal. Audit internal dilakukan oleh internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan. Fungsi audit internal sistem informasinya adalah melakukan penilaian independen untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan di dalam dan sebagai layanan untuk organisasi yang berhubungan dengan sistem informasi. Audit eksternal dilakukan oleh eksternal auditor yang merupakan orang luar perusahaan, namun pihak luar perusahaan menganggap internal auditor tidak independen, sedangkan eksternal auditor adalah pihak yang independen. Fungsi audit sistem informasi adalah bagaimana mengumpulkan dan menilai bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem informasi atau komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong mencapai tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Peran audit. Auditing dapat berupa audit sistem informasi, baik internal maupun eksternal, dan sektor publik. Audit internal memeriksa kecukupan dan efektivitas sistem manajemen pengendalian internal. Peran auditor eksternal terutama adalah memastikan kewajaran representasi akun keuangan entitas yang diaudit. Dalam sektor publik, banyak audit ditujukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses manajemen untuk memastikan pemberian layanan. Audit sistem informasi dapat digunakan di area lain manapun. Proses audit juga dirancang untuk menentukan lokasi audit serta apa yang akan diaudit, dan dapat menggunakan salah satu dan semua berikut ini. 1. Penilaian strategi pengendalian. 2. Kontrol kecukupan dan efektivitas. 3. Penilaian kualitas kinerja. 4. Pelaporan kinerja unit. Proses manajemen dalam audit sistem informasi terbagi menjadi 2:1. Memahami bisnis organisasi. Dengan mempelajari proses bisnis organisasi yang dikaitkan dengan audit sistem informasi adalah karena sistem informasi merupakan bagian utama yang mendukung proses bisnis perusahaan. 2. Membangun kebutuhan-kebutuhan organisasi dapat ditentukan dengan mengidentifikasi dan memeriksa aktivitas utama perusahaan, apakah sudah berjalan efektif dan efisien. Fungsi manajemen dalam proses audit sistem informasi adalah membuat perencanaan audit, melakukan pengaturan sumber daya untuk melaksanakan proses audit, melakukan aktivitas pengawasan dan evaluasi. Tujuan memahami bisnis organisasi dengan audit sistem informasi adalah karena sistem informasi merupakan bagian utama yang mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan mempelajari proses bisnis perusahaan akan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fungsi dari sistem informasi serta semua komponen yang terlibat di dalamnya. Audit program sistem informasi adalah prosedur detail dari audit sistem informasi. Program audit pada dasarnya adalah checklist dari berbagai pengujian yang harus dilakukan auditor dalam lingkup audit. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, auditor harus dapat menentukan kecukupan pengendalian selama proses tertentu. Langkah-langkah sistem informasi program dibagi menjadi 4 kategori. 1. Uji pengendali lingkungan. 2. Uji kontrol keamanan fisik. 3. Uji kontrol keamanan logis. 4. Pengujian pengendalian operasi sistem informasi. Audit rekam jejak transaksi sistem informasi.
Sistem pengendalian berdasarkan jejak transaksi dalam sistem merupakan kegiatan merekam aktivitas di tingkat sistem aplikasi dan pengguna sistem operasi memungkinkan manajemen untuk memilih tingkat audit yang akan dicatat dalam blok manajemen perlu memutuskan batasan antara informasi dan fakta yang tidak relevan. Kebijakan audit yang efektif akan menangkap semua peristiwa penting tanpa mengganggu proses yang sedang berjalan. Jejak audit biasanya terdiri dari dua jenis pengawasan audit yang yaitu log mendetail dari setiap penekanan tombol dan log berorientasi peristiwa. Audit sistem manajemen database. Pengendalian atau kontrol akses dirancang untuk mencegah individu yang tidak berwenang melihat, mengambil, merusak atau menghancurkan data. Pengendalian atau kontrol terhadap sistem perbaikan dari bencana alam dengan memastikan bahwa organisasi dapat memulihkan databasenya jika terjadi kehilangan data. Audit penyimpanan dan sistem berbasis cloud. Ada dua jenis penyimpanan yaitu penyimpanan langsung dan tidak langsung. Penyimpanan langsung atau direct access server adalah hubungan langsung dengan konektivitas media seperti kabel antarmuka sistem antara terdapat komputer atau media penyimpanan, sementara penyimpanan kedua menggunakan media sebelum data disimpan di media penyimpanan. Cloud computing atau komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan, cloud, adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sekian hasil presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.